Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umratuz Zuhrah SPD, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1, tahap 3 tahun 2023, program studi sosiologi di LPTK Universitas Mataram. Dengan nomor peserta 201503508992, nomor induk mahasiswa E4S123100030. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di MA Hamzanwadi NW Pancor kelas 11C dengan materi konflik kekerasan dan perdamaian, submateri resolusi konflik, menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas memimpin doa dulu ya. Hayya nad'u sabiyan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Saya bisa dulu ya. Amrina Rasyada, Aulia Zulasiza, Azul Azkia, Baik Siti Ardana. Ya, ada yang tidak masuk? Insyaallah tidak ada. Ya, sebagai bentuk nasionalis kita, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri. Indonesia sejak dulu kala
Silakan duduk kembali. Siap belajar? Pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi konflik, kekerasan, dan perdamaian dengan kompetensi dasar, yaitu menganalisis konflik sosial dan cara memberikan respon untuk melakukan resolusi konflik demi terciptanya kehidupan yang damai di masyarakat. Ya, dengan topik memahami pengertian resolusi konflik, resolusi dan upaya dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di masyarakat, kemudian menganalisis resolusi. Tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama memahami, yaitu melalui penyajian PPT, bahan ajar, dan tayangan video, peserta didik mampu memahami pengertian resolusi konflik dan upaya penyelesaian konflik dengan baik dan benar. Yang kedua, menganalisis melalui kegiatan diskusi dan observasi, peserta didik mampu menganalisis upaya penyelesaian konflik di masyarakat dengan tepat. Kemudian yang ketiga, presentasi. Nanti setelah kita membahas materi ini, kemudian kalian akan saya bagikan LKPD yang akan kalian analisis, kemudian mempresentasikannya. Setelah melihat tayangan video, bahan ajar, berdiskusi, dan melakukan analisis, peserta didik mampu mengisi LKPD dan mempresentasikannya dengan baik. Ya, pada pembelajaran sebelumnya, apa saja yang sudah kita bahas? Masih ingat? Yang pertama, Definisi konflik sosial. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas pengertian resolusi konflik dan upaya penyelesaian konflik sosial yang merupakan materi lanjutan dari pelajaran kita sebelumnya. Ya, kita mulai dengan mengisi kuisis uji pengetahuan awal pada link yang sudah disediakan, dan ini sudah dibagikan dalam grup belajar kelas ya. Silakan dimulai. Ya, silakan dikerjakan. Di sana ada 10 soal di dalam kuis tersebut. Ya, jangan lupa tulis nama ya. Ada yang sudah berhasil masuk? Pernah nggak sih kalian melihat suatu fenomena konflik sosial dan kekerasan dalam masyarakat? Pernah. Akan sering semasa kita hidup, kita tetap akan menemukan namanya konflik sosial dan kekerasan dalam masyarakat. Contohnya, Tawuran antar pelajar. ya, Konflik rumah tangga. bullying, Vandalisme. ya. Kemudian bisakah kalian memahami pengertian resolusi dan upaya dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di masyarakat? Ini pembahasan kita saat ini. Bisa. Ya, bisakah kalian menganalisis resolusi dan upaya dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di masyarakat? Ya, kita akan menganalisis dan mempresentasikannya setelah eksplorasi konsep. Ya, pengertian konflik sosial dan resolusi konflik ini juga sebenarnya sudah ada di bahan ajar dan LKS yang sudah kalian punya. Apa itu konflik sosial? Konflik gampang sekali dipahami kalau kita mau menyempatkan diri untuk membaca. Dan ini sudah juga kita bahas, konflik sosial ada dampak negatif dan positifnya. Kemudian kalau resolusi konflik, ya, setiap permasalahan kita cari resolusinya. Jalan keluar itulah resolusi konflik. Kemudian di sini ada berikut beberapa pengertian resolusi konflik yang dikemukakan oleh para ahli. Di sana yang pertama ada Levin, kemudian yang kedua Witzman, yang ketiga ada berbagai macam kemampuan yang sangat
antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan orientasi. Yang kedua, Kemampuan komunikasi. yang ketiga, Kemampuan memori. nah, dari materi ini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Gampang sekali untuk dipahami ya. Dan selanjutnya yang keempat, Kemampuan komunikasi. Kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kreatif. ya berarti rajin belajar media sama. Yang selanjutnya, upaya penyelesaian konflik sosial. Bagaimana caranya? Yang pertama, Mediasi. ya, apa itu mediasi? Upaya menyelesaikan berbagai pihak yang terlibat agar menjadi keputusan yang mengikat. Ya, ada yang ditanyakan dari materi ini? Ya, tadi sudah jelas semua ya. Yang kedua, dengan cara konsiliasi. Ada yang ditanyakan di materi ini? Tidak ada. Ya, selanjutnya yang ketiga, Negosiasi. apa itu negosiasi? Suatu tawar-menawar. Tawar menawar. Terus apa lagi? Contohnya? Kayak di pasar, nawar harga. Iya, itu namanya negosiasi. Selanjutnya yang keempat, Arbitrasi. apa itu arbitrasi? Suatu Selanjutnya yang kelima, kekuatan seimbang kemudian berhenti pada suatu titik dan tidak saling menyerang, maka upaya ini disebut stalemate. Keadaan ini terjadi karena kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk maju atau mundur. Sebagai contohnya, adu senjata antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa perang dingin, atau ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan di bidang nuklir. Ada yang ditanyakan dari materi ini? Ya, selanjutnya yang keenam, Konversi. ya, apa itu konversi? Upaya menyelesaikan pemikiran dan pemikiran lain. Ya, gampang sekali untuk dipahami. Yang ketujuh, Argumentasi. artinya upaya menyelesaikan konflik dengan kebenaran. ya itu dia tadi materi kita tentang resolusi konflik dan upaya penyelesaiannya. Nah, selanjutnya simak video berikut sebagai bahan diskusi untuk menganalisis upaya penyelesaian konflik. Apakah kalian hari ini hidup selalu berdoa? Setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki jenis dan bentuk konfliknya sendiri-sendiri. Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat juga memiliki gaya tersendiri dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik tersebut. Di pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang materi konflik. Hari ini, kita akan belajar mengenai resolusi konflik. Apakah kalian tahu apa itu resolusi konflik? Di dalam sosiologi, upaya-upaya penanganan konflik dikenal dengan resolusi konflik. Resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah dengan individu lain. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan perdamaian di antara pihak yang berkonflik. Ketahui apa saja dan bagaimana resolusi konflik adalah melalui lembaga perwakilan rakyat. Berbagai kelompok kepentingan yang bertikai atau berkonflik bertemu di dalam lembaga ini untuk menyelesaikan konflik mereka. Agar dapat berfungsi efektif dalam menyelesaikan konflik, lembaga-lembaga konsiliasi harus memenuhi setidaknya 4 hal berikut. Yang pertama, lembaga tersebut harus merupakan lembaga yang otonom, bisa merupakan individu lain ataupun dari pihak lembaga. Yang ketiga ini akan memberikan pemikiran atau nasihat-nasihatnya tentang cara terbaik dalam menyelesaikan pertentangan atau konflik yang terjadi. Namun, keputusan, pemikiran, atau nasihat yang dikemukakan oleh pihak ketiga ini tidak mengikat. Artinya, pihak yang berkonflik bisa mengambil keputusan tersebut atau tidak. Cara mediasi terkadang
dapat menghasilkan penyelesaian konflik yang cukup efektif. Bentuk pengendalian konflik selanjutnya adalah arbitrasi. Arbitrasi ini hampir mirip dengan mediasi karena sama-sama menunjuk pihak ketiga. Namun, dalam arbitrasi, kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik. Jadi, jangan sampai tertukar ya. Walaupun sama-sama menggunakan pihak ketiga, namun mediasi dan arbitrasi ini berbeda. Dalam mediasi, pihak ketiga hanya menjadi penengah. Keputusannya tidak terikat. Pihak yang berkonflik boleh mengambil atau tidak mengambil keputusan tersebut. Sedangkan dalam arbitrasi, pihak ketiga adalah pengambil keputusan untuk mencapai kata sepakat. Nah, dalam proses ini, kedua pihak yang berkonflik melakukan pembicaraan dalam bentuk tawar-menawar mengenai syarat-syarat untuk mengakhiri konflik. Bentuk pengendalian konflik selanjutnya ada adjudikasi. Adjudikasi merupakan upaya penyelesaian konflik yang dilakukan melalui lembaga pengadilan. Penyelesaian konflik menurut adjudikasi dilakukan melalui jalur hukum atau biasa disebut dengan meja hijau. Nah, penyelesaian konflik dengan cara adjudikasi ini mengikuti sistem hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Ya, tadi materi kita tentang resolusi konflik dan upaya penyelesaian konflik. Ya, kamu lelah, yuk ice breaking dulu. Tepuk semangat. Ya, waktunya kolaborasi. Nah, di sana ada 4 gambar di dalam LKPD. Diskusikanlah bersama anggota kelompokmu. 4 topik di bawah ini. Yang pertama, tawuran antar pelajar. Kemudian yang kedua, konflik suami istri. Kemudian yang ketiga, konflik buruh dengan pihak perusahaan. Dan keempat, konflik antar suku atau etnis. Nah, sekarang silakan duduk bersama kelompok. Diskusilah bersama temanmu dengan aktif, menyampaikan pendapat, menghargai pendapat satu sama lain, dan lengkapilah konten presentasi dari berbagai sumber. Ya, yang dianalisis di sana yang pertama, faktor penyebab dan resolusi konflik tawuran antar pelajar. Ini untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, mencari faktor penyebab dan resolusi konflik suami istri. Kemudian yang ketiga, kelompok 3 mencari faktor penyebab dan resolusi konflik buruh dengan pihak perusahaan. Dan kelompok 4 menganalisis tentang faktor penyebab dan resolusi konflik antar etnis. Silakan dibuat berbentuk PowerPoint untuk presentasinya ya. Sudah ada yang selesai? Ya, selanjutnya aksi nyata. Setelah menyelesaikan tugas diskusimu, lakukanlah presentasi di depan kelas dengan menari. Kelompok siapa yang presentasi duluan? Kelompok 1 ya, silakan. Hasil PowerPoint-nya dikirim di grup PowerPoint dari kelompok 1 sudah saya terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu guru dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa mengenalkan. Nama saya Aulia Azizah sebagai moderator. Memperkenalkan anggota-anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama di sebelah saya ada Masya El Hadisa
Mustafa sebagai pemateri kedua. Dan di sebelah meja ada Mirza Najmi sebagai pemateri pertama. Dan ada Azrul Azkia sebagai notulen dan ada Mas Nia Gina Ulandari sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja agar lebih barokahnya kegiatan diskusi kita sama-sama membukanya dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja saya akan beralih ke pemateri pertama yang akan membacakan materi yang dimana bahas mengenai tema mengenai menganalisis konflik sosial dan cara memberikan respon untuk melakukan resolusi konflik demi terciptanya kehidupan yang damai di masyarakat. Namun di sini kami akan membahas mengenai tawuran antar pelajar. Baik, langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama. Kepadanya saya persilahkan. Tawuran antar pelajar merupakan fenomena yang menimbulkan ketakutan di kalangan sekolah. Ketegangan dan kekerasan antar kelompok pelajar dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman. Faktor yang menyebabkan tawuran antar pelajar yang pertama adalah kurangnya pengawasan sekolah. Pengawasan yang kurang memungkinkan tindakan yang tidak terkontrol. Yang kedua, pengaruh lingkungan dan teman sebaya. Lingkungan sosial dan kelompok teman sebaya dapat memengaruhi perilaku pelajar. Dan yang ketiga, ketidakmampuan mengelola konflik secara sehat. Kekurangan keterampilan dalam menyelesaikan masalah secara positif dapat memicu tawuran. Nah, dari konflik tersebut, resolusi untuk mengatasi tawuran antar pelajar yaitu meningkatkan pengawasan di sekolah. Tingkatan pengawasan secara menyeluruh untuk mencegah konflik dan kekerasan. Yang kedua, mengedukasi siswa tentang penyelesaian konflik, memberikan pendidikan mengenai resolusi konflik yang membangun di antara pelajar. Lingkungan dan teman sebaya. 1. Pengaruh lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang tidak mendukung menciptakan secara signifikan. Ketidakmampuan mengelola konflik secara sehat. Kekurangan keterampilan menyelesaikan masalah. Keterbatasan dalam menyelesaikan konflik dapat memicu pertikaian antar pelajar. Dampak konflik terhadap belajar. Ketegangan dan konflik mengganggu fokus konsentrasi dalam belajar. Baik teman-teman, itu tadi paparan materi dari pemateri pertama yang akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan dari saudari Mirza Najmi. Kurangnya pengawasan dari pihak sekolah. Kurangnya pengawasan fisik, keterbatasan pengawasan fisik di lingkungan sekolah dapat memicu insiden tawuran. Oke, bagaimana cara kita mengedukasi siswa tentang penyelesaian konflik secara damai? Ada beberapa persen cara menyelesaikan konflik secara berdamai, yaitu 3% workshop, konflik, and resolusi. Apa itu workshop dan resolusi? Seperti yang dijelaskan pada di sini, yaitu penyelenggaraan workshop untuk meningkatkan keterampilan penyelesaian konflik di antara siswa. Dan 80%-nya yaitu partisipasi siswa dalam program anti kekerasan. Kelompok itu mengajukan satu pertanyaan. Baik, langsung saja sesi tanya jawab saya buka. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, dari kelompok 4 ada, silakan ajukan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emilia, saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Jelaskan jenis-jenis tawuran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit memaparkan tentang apa saja itu konflik dan bagaimana faktor-faktornya, bagaimana cara menanggulanginya dan sebagainya. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratami Putri Rahmaliani.
saya dari kelompok 2. Menurut kelompok 1, apakah ada faktor-faktor penyebab tawuran selain dari yang sudah dipresentasikan tadi dan berikan contohnya? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, ini Asriati dari kelompok 2. Menurut kelompok 1, apa arti tawuran dan bagaimana dampak mental bagi pelaku tawuran? Teman-teman, di sini saya minta waktunya 4 menit saja untuk kelompok kami untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Mungkin nanti jika lancar diskusi kami di sini, jadi kita cuma membutuhkan waktu cuma 2 menit. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman. Langsung saja kami akan menjawab pertanyaan yang teman-teman lontarkan. Langsung saja mengenai pertanyaan dari saudari Evia mengenai jelaskan jenis-jenis tawuran. Jenis-jenis tawuran dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tawuran pelajar antara 2 kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda yang mempunyai rasa permusuhan yang telah terjadi turun-temurun atau bersifat tradisional. Kemudian apa jenis-jenis tawuran yang kedua? Yang kedua adalah tawuran pelajar antara 2 kelompok pelajar. Kelompok yang satu berasal dari satu sekolah, sedangkan kelompok yang lainnya berasal dari suatu perguruan yang di dalamnya tergabung beberapa jenis sekolah. Permusuhan yang terjadi di antara 2 kelompok ini juga bersifat tradisional. Dan jenis yang ketiga adalah tawuran pelajar antara 2 kelompok dari pelajar sekolah yang berbeda yang bersifat insidental. Perkelahian jenis ini biasanya dipicu situasi dan kondisi tertentu. Misalnya, suatu kelompok pelajar yang sedang menaiki bus secara kebetulan berpapasan dengan kelompok pelajar yang lainnya. Selanjutnya terjadilah saling ejek mengejek sampai akhirnya terjadi tawuran. Dan jenis tawuran yang keempat adalah tawuran pelajar antara 2 kelompok pelajar dari sekolah yang sama tetapi berasal dari jenjang kelas yang berbeda. Misalnya tawuran antara siswa kelas 11 dan siswa kelas 12. Dari penjelasan yang kami jelaskan, apakah saudari Emilia mengerti dengan penjelasannya? Ya, mengerti. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, langsung saja ke pertanyaan kedua dari kelompok 3. Di sini yang akan menjawab saudari Mesya Irhani siapa? Kepadanya saya persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pratami, anggota kelompok 3. Kelompok 3. Dengan pertanyaan, menurut kelompok 1, apakah ada faktor-faktor penyebab tawuran selain dari yang sudah dipresentasikan tadi dan berikan contohnya? Hal sepele itu hanyalah pemicu, sedangkan penyebab tawuran adalah kecerdasan emosi seseorang. Erik H. Erikson, seorang ahli dalam psikolog perkembangan, berpendapat bahwa dalam rangka pencarian identitas diri remaja sering terobsesi oleh simbol-simbol status yang populer di masyarakat luas seperti bergabung dalam kelompok tertentu. Hal ini dilakukan remaja karena ingin menunjukkan pada orang lain, khususnya orang dewasa, bahwa remaja memiliki status yang lebih tinggi, lebih dianggap, bahkan lebih populer dari orang lain atau kelompok sebayanya. Adapun faktor penyebab terjadinya tawuran adalah sebagai berikut. 1. Adanya permusuhan menahun. Ngerti kan? Permusuhan menahun yang lama gitu. Permusuhan yang telah lama terjadi di antara 2 kelompok. Karena sudah bermusuhan, jadi hal apa saja bisa jadi pemicu terjadinya perkelahian massal atau tawuran. Yang kedua, adanya barisan siswa atau basis. Salah satu penyebab tawuran adalah faktor kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi seseorang bisa dipengaruhi apa saja, baik dari lingkungan. Hal ini dikarenakan emosi yang lepas kendali dapat membuat orang pandai menjadi bodoh karena kehilangan kontrol emosinya.
Hal tersebut juga terjadi pada siswa yang sedang terlibat tawuran yang juga diprediksikan kehilangan kendali terhadap emosinya. Sehingga konsep ini dipandang perlu sebagai salah satu alternatif solusi dari masalah tersebut. Untuk Pratami jelas? Baik, langsung saja ke pertanyaan ketiga dari kelompok 2 yang dimana pertanyaannya akan dijawab oleh Saudari Mirza Najmi. Kepadanya saya persilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu menurut kelompok 1, apa arti tawuran dan bagaimana dampak mental bagi pelaku tawuran? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai. Sementara menurut Rais, tawuran adalah perkelahian antar pelajar adalah salah satu perbuatan yang sangat tercela yang dilakukan oleh seorang atau kelompok pelajar kepada pelajar lain atau saling menyakiti secara fisik baik dengan alat ataupun tanpa alat dan akan menimbulkan trauma dan berakibat kerusakan fisik. Dari penjelasan yang tadi, apakah dapat bisa dipahami? Baik teman-teman, itulah materi yang telah kami paparkan. Langsung saja di sini kepada Saudari Masnia Gina Urantari untuk membacakan kesimpulan dari diskusi kita. Saya persilahkan. Dan yang terakhir untuk materi kita akan menyimpulkan materi yang telah kita bahas pada materi sebelumnya. Di sini saya akan menyimpulkan yaitu mengenai beberapa cara untuk menghindari tawuran, bagaimana cara mengantisipasinya dan rangkuman dari apa yang telah kami jelaskan tadi. 2002 pasal 59 tentang perlindungan anak, para remaja pelaku tawuran termasuk dalam golongan anak korban perlakuan yang salah seharusnya mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya. Perlindungan yang dimaksud adalah dalam bentuk bimbingan nilai agama dan nilai moral, konseling, dan pendampingan sosial. Hal tersebut perlu dilakukan karena para remaja mengambil keputusan untuk melakukan tawuran karena adanya faktor eksternal. Melindungi anak dari hal yang dapat memicu terjadinya konflik sosial seperti tawuran, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menginisiasi lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Selain itu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan orang tua atau guru di sekolah untuk mencegah terjadinya tawuran. Yang pertama adalah menanamkan bahwa kekerasan bukanlah solusi penyelesaian masalah, dan yang kedua adalah mengelola kecerdasan emosi anak agar tidak meluap pada tempat yang salah. Berikan mereka ruang untuk menuangkan emosinya di sekolah, seperti ruang konsultasi, ruang kebebasan berpendapat, dan lainnya. Dan yang ketiga adalah bimbing untuk melakukan kegiatan positif dan padat namun menyenangkan. Dan yang keempat adalah tanamkan sifat simpati dan empati kepada anak. Dan yang terakhir adalah ajarkan. Ada banyak cara penyelesaian masalah, tak harus dengan kekerasan, tak harus dengan pertikaian dan sebagainya. Itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini, teman-teman. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kepemahaman dalam memahami materi yang telah kita bahas sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih perhatiannya teman-teman. Baik, untuk menutup diskusi kita, marilah kita menutupnya dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat luar biasa sekali. Silakan kalau sudah bisa, login. Bisa untuk dimulai. Ya, sudah ada yang bisa masuk? Kata untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah.
for listening. Sayonara. Ya, sebelum kita pulang, seperti biasa kita tutup kembali sama-sama melafazkan hamdalah. Ya, cukup. Nilai kuisnya sudah saya terima. Ya, hasilnya sangat menggembirakan, semuanya jawab benar. Kalau yang belum presentasi mempersiapkan diri lebih baik lagi. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi